lahirkan peluang, lahirkan sebuah peluang dari apa yang kita hadapi sekarang. Tahun 97-98 kita hadapi krisis. Alhamdulillah saya di PHK pada saat itu, tapi justru itu membuka satu peluang. Saya membuka usaha saya dari hanya 3 orang karyawan di tahun 97. Sekarang usaha kami sudah membuka lapangan kerja bagi 30.000 karyawan di seluruh Indonesia. And you can do it. Kamipreneur, yes we can. You can do it. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan info terbaru dari Davina News. Video ini dipersembahkan oleh Indo Express. Indo Express Fast Handling, Fast Solution. Ekonomi Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore. Bagaimana kabarnya? Tetap semangat? Sehat semuanya? Sehat karena tadi udah lewat deteksi termostat. Jadi kita alhamdulillah sehat semua. Hari ini tentunya syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih bisa berkumpul walaupun dalam keadaan yang sedikit prihatin. Juga kita ingin mengucapkan selamat kepada Kamipreneur dan Bung Samad. Tepuk tangan untuk Kamipreneur dan Bung Samad. 2 tahun yang lalu saya dan Babe Ridwan Saidi di bilangan Cikini hadir pada peresmian Kamipreneur. Pada saat itu banyak yang mempertanyakan Kamipreneur ini berapa panjang umurnya. Ternyata selama 2 tahun aktivitas yang dilakukan oleh Kamipreneur semakin menyentuh di level terpenting pada pembangunan bangsa kita, yaitu di level generasi muda. Meminjam Pak Bima tadi, Mas Bima adalah di level milenial. Kamipreneur hadir di universitas-universitas, di komunitas-komunitas masyarakat generasi terdepan untuk insya Allah menjadi bagian daripada penebar virus kewirausahaan. Jadi sekarang ada coronavirus, Kamipreneur menebar virus entrepreneur. Saya doakan Kamipreneur akan menjadi salah satu pilar lokomotif untuk menggerakkan dan menyelamatkan ekonomi Indonesia ke depan. Yang saya hormati tentunya abang-abang kita, Babe Ridwan, juga ada Babe Mulyadi D1 GRD. Saya lihat tadi di depan Mas Bima, Bung Kamarus Samad, juga ada Bang Syaganda. Tadi ada tokoh kita Pak Fahmi Idris katanya di belakang, dan semua yang hadir di sini adik-adik yang saya banggakan, saya hormati. Saya juga ingin menyapa seluruh yang mengikuti live streaming, karena ada beberapa yang ingin datang ke sini, teman-teman HIPMI, Bang Ais, juga teman-teman dari Ganesha, Bang Abi. Tapi saya bilang alangkah baiknya kalau kita mengurangi berinteraksi di ruang publik dan kita bisa mengikutinya dengan teknologi zaman now, yaitu live streaming. Jadi saya ingin menyapa saudara-saudara kita, adik-adik kita, teman-teman generasi pemuda mulai dari Aceh sampai Papua, mulai dari Miangas sampai Pulau Rote. Mudah-mudahan dengan 2 tahun yang Kamipreneur hadir, kita bisa menjadi bagian daripada pembangunan generasi ekonomi kita yang menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Karena ekonomi kita diprediksi akan terus bertumbuh. Sampai tahun 2045 kita diperkirakan, walaupun banyak yang pesimis sekarang, bahwa kita akan masuk ke 7 besar atau 5 besar ekonomi dunia dengan nilai ekonomi yang 7 triliun dolar. Tapi tentunya banyak sekali catatan-catatan, dan saya yakin di masa-masa yang penuh kecemasan dan penuh ketidakpastian ini, kita harus sama-sama duduk, satukan pikiran. Oposisi bukan artinya melawan segala kebijakan, tapi oposisi adalah memberikan masukan yang konstruktif, bersahabat, mengingatkan selayaknya, karena kepentingannya adalah kepentingan Indonesia Incorporated.
kepentingan adalah NKRI Merah Putih. Kita sama-sama duduk di sini menyampaikan apa saja yang harus dijalankan. Nah, saya ingin berbagi sedikit pengalaman waktu saya masih ada di pemerintahan. Saya melihat juga masalah-masalahnya kurang lebih harus bisa disederhanakan kepada hal-hal yang bisa dimengerti oleh masyarakat. Pertama-tama, tentang setiap ada goncangan atau gejolak di kehidupan kita berbangsa bernegara, kita akan mengalami ketidakpastian. Ada suatu kecemasan, dan hari ini kita bicara mengenai ekonomi. Ekonomi itu kompleks sekali permasalahannya. Tadi Bung Bima sudah cerita satu aspek tentang Omnibus Law. Juga kita bicara bagaimana tantangan terbesar yang dihadapi bangsa ini pada saat coronavirus sekarang sudah memasuki tahap yang ada membuat Amerika menutup penerbangannya dari Eropa, NBA membatalkan semua gamenya karena ada salah satu center Utah Jazz yaitu Rudy Gobert, salah satu pemain yang menjadi andalan Utah Jazz, terkena coronavirus. Kita melihat juga bagaimana mengubah keseharian masyarakat yang ada di Eropa, di Asia, dan juga di seluruh belahan dunia. Di Indonesia kita akan mengalami apa yang disebut sebagai tough decision atau keputusan-keputusan yang sangat berat untuk diambil, mungkin tidak populer. Jadi keputusan-keputusan tersebut harus kita lihat juga dampaknya daripada ekonomi. Tim yang akan menangani bidang kesehatan tentunya lebih berkompeten. Saya ingin hanya mulai mengantisipasi dari segi ekonomi apa yang akan terjadi. Pertama, mengenai fiskal dan tata kelola. Kita akan melihat jelas penerimaan negara akan berkurang secara drastis. Kita akan melihat juga bagaimana angka-angka tadi yang disebutkan mungkin akan sulit tercapai dari segi target ekonomi tahun 2020 dan selanjutnya. Tapi konsepnya kembali waktu kami di pemerintahan adalah people first. Masyarakat dan manusia Indonesia yang didahulukan. Jauh di atas kebijakan-kebijakan yang mempertahankan misalnya nilai investasi atau mempertahankan dari segi neraca, mempertahankan apa yang disebut sebagai interkoneksi, bursa saham dan lain sebagainya. Kita harus fokus di manusianya dulu. Dan kalau kita bicara mengenai manusia, apa yang akan menjadi dampak terbesar adalah lapangan pekerjaan. Saya mau nanya sekarang, sebelum adanya coronavirus, nyari kerja gampang atau susah? Teman-teman di Papua, teman-teman di Aceh, nyari pekerjaan sekarang gampang atau susah? Susah atau susah banget? Rata-rata semua menjawab susah sekali. Dengan adanya coronavirus, ini ada satu dampak yang akan langsung dirasakan, yaitu kepastian dari segi penciptaan lapangan kerja. Sementara sistem pendidikan kita akan terus menghasilkan lulusan-lulusan yang perlu ditempatkan pada bursa lapangan kerja. Sebentar lagi ada kelulusan. Tadi Ferdi menceritakan bahwa do we have cash? Tadi saya bicara mengenai fiskal. Ini kalau kita bicara mengenai cash, rumusnya simple. Cash itu adalah pemasukan dikurang pengeluaran. Bagaimana pemasukan kita? Pemasukan APBN dan lain sebagainya pasti akan menurun. Sementara pengeluaran kita, apakah berkurang? Belum tentu. Karena komitmen-komitmen kita, agenda-agenda pembangunan kita, biaya-biaya rutin akan tetap. Nah, disinilah pilihan-pilihan susah tersebut harus kita ambil. Lapangan kerja harus tetap terjaga. Kenapa? Karena kita ingin menjaga stabilitas konsumsi masyarakat. Konsumsi ini harus dijaga dan harus diberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa keadaan ekonomi kita dikendalikan dan dikelola dengan baik oleh pemerintah. Kedua, yang akan sangat terdampak adalah harga-harga bahan pokok.
Kita bicara mengenai harga bahan pokok. Biasanya kalau Lebaran, Ramadan, harga-harga turun atau naik? Naik. Nah, ini harus kita antisipasi. Bagaimana pemerintah memastikan ketersediaan pasokan bahan baku dan juga kestabilan harga sehingga tidak menimbulkan kepanikan. Jadi saya ingin kembali fokus ke depan adalah people first, manusianya kita dahulukan, rakyat Indonesia kita dahulukan dengan konsep deliverability dari sebuah kebijakan. Kebijakan paket 1, paket 2 baru dilanjutkan hari ini. Kita harus pastikan paket tersebut menyentuh kantongnya masyarakat. Karena menjaga stabilitas konsumsi masyarakat, uang itu harus segera ada di kantong masyarakat. Dan sekarang harus berani mengambil kebijakan-kebijakan yang tidak populer. Karena sekarang siklus politik sudah lewat. Tidak perlu kita terlalu berbicara mengenai elektabilitas, tapi deliverabilitas daripada kebijakan tersebut. Nah, pertama menurut saya di tengah turbulensi masalah kesehatan yang ditimbulkan oleh COVID-19 ini, kita harus menawarkan suatu harapan, satu janji yang kita bisa wujudkan. Dan yang menurut saya menjadi salah satu langkah yang paling utama, karena bicara dengan Bung Samad yang sekarang tugas di Komisi 11, sektor keuangan ini harus melihat satu dampak yang kita sebut sebagai dampak sistemik terhadap dunia usaha. Perusahaan-perusahaan akan kesulitan mendapatkan pemasukan karena ekonominya melambat. Berarti pembayaran kewajiban, baik kewajiban kepada institusi keuangan, kewajiban kepada supplier, dan kewajiban kepada pegawai, ini akan menjadi pertanyaan di dunia usaha untuk bagaimana mengatasinya. Kebijakan kami yang kami tawarkan secara solutif adalah utamakan kebijakan pembayaran kepada manusia, yaitu kepada para pegawai dan karyawannya. Kedua, kepada supplier-supplier, terutama UMKM. Utamakan UMKM. Karena 97% dari lapangan kerja itu dikelola dan dikontribusikan oleh UMKM. OJK mudah-mudahan mendengar dari live streaming ini, lakukan financial stress test terhadap seluruh sistem perbankan kita dan juga perbankan secara proaktif datangi setiap dunia usaha untuk menguji kemampuan mereka menghadapi perlambatan yang sekarang diperparah oleh COVID-19 ini. Nah, gagasan saya untuk menstimulis adalah tentunya memberikan kelonggaran-kelonggaran, insentif-insentif. Kita bicara insentif pajak yang sudah mulai diluncurkan oleh pemerintah, kita perlu apresiasi. Tapi perlu lebih insentif kepada UMKM-UMKM yang akan terdampak. Karena 60% daripada ekonomi kita didorong oleh UMKM. Terakhir, menjemput masa depan. Biasanya di balik setiap krisis ada peluang. Behind every crisis, there is opportunity. Behind bad economy comes good policy. Di belakang ekonomi yang sangat-sangat berat, pasti ada kebijakan-kebijakan yang baik. Nah, oleh karena itu, saya menawarkan kebijakan antivirus corona, yaitu dengan menebar virus-virus kewirausahaan. Virus-virus kewirausahaan ini bisa dikembangkan oleh organisasi seperti Kamipreneur. Saya melihat 17% populasi di Indonesia usia 15-24 tahun. Ini golden age. Ini masa depan kita. Sementara 15,8% anak-anak muda kita menganggur. Nah, ini adalah suatu dikotomi yang harus kita selesaikan dengan pendekatan solutif, dengan duduk bersama-sama. Kita harus melihat tadi Bapak Ridwan bicara mengenai revolusi industri 4.0. Robotics, artificial intelligence akan mengambil 21 juta lapangan pekerjaan kita. Kami Kamipreneur harus mampu untuk menciptakan solusi sehingga akan terciptalah lapangan kerja kita ke depan. Jadi saya ingin mengingatkan bahwa kita harus tetap bersatu, solutif. Setiap krisis lahirkan peluang, lahirkan sebuah peluang dari
apa yang kita hadapi sekarang, tahun 97-98 kita hadapi krisis. Alhamdulillah saya di PHK pada saat itu, tapi justru itu membuka satu peluang. Saya membuka usaha saya dari hanya 3 orang karyawan di tahun 97. Sekarang usaha kami sudah membuka lapangan kerja bagi 30.000 karyawan di seluruh Indonesia. And you can do it. Kamipreneur, yes we can. You can do it. Yes we can. Demikian yang ingin saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Andi mohon tetap berkenan dari atas panggung. Ya, ada sebuah apresiasi dari kami yang akan disampaikan oleh Mas Ahmad Fauji, Sekretaris dari Kamipreneur. Kami persilakan Mas Ahmad Fauji memberikan cindera mata untuk dukungan dari Mas Sandiaga Uno yang sudah 2 tahun ya terus bersama dengan kami. Betul, bahkan sudah dari kampus ke kampus dan tahun ini targetnya ada 100 kampus, yes goes to kampus, 25 pesantren dengan santripreneur, diharapkan bisa membangun networking dan juga tentunya bisa sharing serta growing dari kampus para milenial penerus bangsa ini dan juga para santri-santri yang ada di seluruh penjuru tanah air. Ya, kami mengundang silakan kepada para narasumber lain juga untuk bergabung ke atas panggung dan berfoto bersama. Ya, sekali lagi untuk keluarga besar Kamipreneur dimanapun Anda berada, dari mulai Sabang sampai dengan Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote ini saat ini menyaksikan secara live streaming ya. Saat tadi Sandiaga Uno menyampaikan pemaparannya atau speech-nya. Saat lagi kita juga akan mendengarkan narasumber-narasumber lainnya, Berita ya. Ya, dan tadi sudah dikatakan bahwa bagaimana pentingnya entrepreneur untuk Indonesia ke depan karena kita punya bonus demografi di mana kita butuh lapangan-lapangan kerja yang baru. Semoga dengan kiprah yang dilakukan oleh Kamipreneur dapat menciptakan, mendorong lagi lahirnya entrepreneur-entrepreneur muda Indonesia yang bisa menciptakan lapangan kerja dan ujung-ujungnya tentunya menyelamatkan ekonomi Indonesia. Amin. Baik Berita, besar harapan kami rekan-rekan akan terus setia mendengarkan speech berikutnya akan disampaikan oleh para narasumber kita. Dan di kesempatan siang hari ini 2 tahun perjalanan